Kalau menuju jalan yang diridhoi Allah itu pasti hambatannya ada. Dalam pernikahan ada, tapi kalau kita pacaran lancar semuanya udah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel kesayangan kita terkait dengan masalah kajian Islami, yaitu channel YouTube Hafiz Akbar Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat terutama untuk diri Al-Fakir sendiri dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat pemirsa setia channel YouTube Hafiz Akbar Official, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Allah senantiasa memberikan kita selalu kekuatan untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas satu permasalahan terkait dengan hal yang harus disegerakan. Atau kalau bahasa gampang kita, tergesa-gesa. Ya, buru-buru, cepat-cepat, jangan sampai ditunda-tunda. Terkait dengan masalah itu, yang pertama, apa aja yang tergesa-gesa dilaksanakan itu datangnya pasti dari setan, biasanya begitu. Ya, karena tergesa-gesa itulah yang menjadikan seseorang tidak sempurna di dalam ibadahnya. Ya, contoh yang gampang. Ada orang ngambil wudunya cepet banget misalkan. Orang yang ngambil wudunya cepet, ya, tanda bahwa orang itu nggak memperhatikan bagian-bagian lekukan-lekukan, di mana bagian-bagian wudu itu ada yang mudah terkena air, ada yang sulit terkena air. Maka hal-hal yang dianggap tergesa-gesa dalam ibadah apapun itu pasti datangnya bisa dari syaitan. Mempercepat ibadah kita, ya kan? Mempersingkat ibadah kita. Durasinya dipercepat, durasinya diburu-buruin, itu tanda yang datangnya dari setan. Maka siogianya kita harus nantiasa ngejaga, memperhatikan tentang apa aja yang terkait dalam ibadah kita. Maksudnya bukan melambat-lambatkan, bukan, tapi teliti dalam segala ibadah kita, dari wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Namun dalam agama kita ada hal yang memang harus disegerakan. Ya, dalam perintah. Justru sebaliknya, kalau ini sampai ditunda, bakal ngerugiin dia, bakal merugikan orang lain, bakal nyeret dia masuk dalam neraka, bakal ngerugiin orang tuanya, bakal ngerugiin segala sesuatu yang terkait pada diri dia kalau dilambatin. Jadi kalau yang ini khusus nih, nggak bisa kita lambat-lambatan, justru harus cepat. Kalau bisa tergesa-gesa kita dalam melaksanakan hal ini. Yang pertama yang harus disegerakan adalah ad-duyuf, al-ikramud duyuf, memuliakan tamu. Ya, Nabi itu kalau memuliakan tamu disegerakan. Jangan kita datangnya, nerimanya juga kurang enak wajah kita. Ya, yang kedua, apa ini yang kudu disegerakan? Menjamunya disegerakan. Ya, yang minum airnya lah, yang makanan kecilnya lah, yang apa aja lah, intinya yang kita itu kedatangan dia itu bahagia. Jangan yang sampai dengan durasi lama nih, tamu udah 2 jam lebih di rumah kita baru kita suguhin, jangan. Kalau bisa sebelum dia ngomong apa-apa tuh,
Sebelum dia ngobrol apa-apa, udah kita sajiin duluan. Tertera dalam salah satu surat namanya surat Fussilat ya. Dalam surat Fussilat dikatakan Nabi Ibrahim pernah menjamu seseorang yang orang itu nggak dikenal sama Nabi Ibrahim. Ternyata itu malaikat yang Allah utus ya untuk mengazab kaum Nabi Lut waktu itu. Untuk mengazab istrinya Nabi Lut. Untuk mengazab anak-anaknya Nabi Lut. Namun setelah dia mengazab ya tempat di mana kaum-kaum liwat, kaum-kaumnya Nabi Lut langsung datang ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim masih punya kesempatan dia memiliki anak dari istri yang tertuanya. Waktu pertama kali ini tengah malam nih tamu datang ini. Ya, tengah malam dia ngetok, dibuka pintunya. Waktu dia ngucap salam, Nabi Ibrahim jawab salamnya. Mungkin kalau kita orang nggak dikenal tiba-tiba tengah malam ngucap salamnya mungkin nggak dijawab sama kita. Alasannya kita nggak jawab salam karena kita takut. Gini hari siapa yang ngucap salam tengah malam, bayangin aja. Nabi Ibrahim jawab salamnya. Ya, habis jawab salamnya dibukain pintunya, dipersilahkan duduk. Waktu dipersilahkan duduk, kagak pakai ngobrol lama-lama Nabi Ibrahim, langsung dia ke belakang. Langsung dia nyamperin istrinya, dia tanya, punya makanan apa mah di dalam tuh. Ini belum ngobrol nih. Belum ngobrol sama tamunya belum. Tapi langsung nanya sama istrinya. Kata istrinya kagak punya apa-apa. Ada anak sapi di pojokan kecil. Biar jelin samin. Iya gak? Ada anak sapi di pojokan lagi duduk aja. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya kan? Anak sapi dipotong, disamin kalau kata kita dipanggang dia. Dipotong, dipanggang sama Nabi Ibrahim. Dipanggang, disediain sama tamunya ini yang tengah malam datang. Tengah malam datang, disodorin sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pas dilihat, ini tamunya nggak bisa genggam makanan. Jadi ini kalau kata kita ini makanan nggak kesentuh tangan sama tamunya. Pas dia lihat ke bawah kakinya kagak napak di bawah. Kalau kata kita udah takut dia udah begitu ya kan. Faqarabahu, waktu dideketin makanan udah kagak pegang. Dilihat kakinya kagak napak. Dan dia orang asing nih, orang yang nggak pernah Nabi Ibrahim lihat sebelumnya. Nabi Ibrahim ketakutan, di situ ayatnya fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim aujas itu udah takut. Tapi takut mau lari susah karena tamunya udah sekeliling, udah kayak dikepung tamu, dia bingung dah. Apa kata tamunya? Nggak usah takut. Ane mau ngabarin sama antum bahwa antum bakal memiliki seorang anak. Antum bakal dikaruniai oleh seorang anak yang anaknya itu anak yang soleh. Habis itu istrinya Siti Saroh disamperin, dikabarin, dia keluar. Pas Siti Saroh dibilang fasokat wajah. Dalam Al-Quran dikatakan dia pukul-pukul wajahnya kayak mimpi. Itu malaikat ngomong begitu benar apa enggak? Ini kan ibrahnya apa? Cuma sekedar nyuguhin tamu, ya kan? Ternyata ada perintah dari Allah. Allah bakal kasih dia seorang nabi, anaknya. Nabinya adalah Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Kalau kita hikmahnya kita lihat, dia udah datang orang nggak kenal, ngucap salam, dia lihat orang asing, ya kan? Abis itu diajak masuk, nggak diajak ngobrol lagi, langsung dikasih makan. Cuman tamunya nggak bisa nyentuh makanan. Ternyata tamunya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menguburkan jenazah, hal yang kudu disegerakan syariat. Kenapa terkait menguburkan jenazah ini hal yang paling cepat disegerain? Karena kalau terkait dengan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ketika dia ingin mendapatkan satu pahala ganjaran yang gede dari Allah, ya nggak usah jauh-jauh deh urusan pahala. Kita aja kalau bawaannya, kalau dia mau jalan, bawaannya cepet, mau buru-buru aja nyampe. Artinya kalau orang udah ditakdirkan pengen dapat yang enak, pengen datang yang seneng buat nyenengin kita, itu nggak ada tunda-tunda tuh bikin kita kagak enak gitu.
Dan tambah lagi ini jadi satu hal kesunahan. Kalau mau dapat sunnah Nabi, kalau mau dapat ikut anjuran Nabi, jangan pakai tunda-tunda dalam menguburkan jenazah. Tapi Rasulullah SAW meninggalnya Senin, dimakaminnya Rebo. Kalau Nabi beda taksisnya. Ya, beda Nabi, beda kita. Kalau kitanya diperintahkan untuk disari, segerain dalam menguburkan jenazah. Jadi jangan ditunda-tunda, contoh yang paling gampang. Sekarang zamannya nih kita nih kalau misalkan orang sholat jenazah tuh lama tuh, ada wiridan, ada segala macam ditambahin, baca al-ikhlas segala. Nggak perlu. Kalau antum mau doain jenazah ini ada doanya kok di dalam takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga itu adalah takbir di mana waktunya kita buat doain si mayit. Itu panjang, bahkan dalam kitab Fathul Qori panjang doanya itu. Artinya udah ada tempatnya di mana kita harus mendoakan ini jenazah. Jadi semakin cepat, semakin disegerakan, semakin lebih baik. Nah, itu menguburkan jenazah. Jadi ketika dia pengen mendapatkan nikmat, si jenazah ini nggak mau ditunda-tunda. Ya nggak? Semua juga nggak ada yang pengen ditunda-tunda terkait dengan urusan menguburkan jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Ini anak perempuan dalam pernikahannya nggak boleh ditunda-tunda. Kalau antum sebagai wali, permudahlah anak-anak kita dalam bertemu dengan jodohnya. Maaf nih, kadang-kadang anaknya udah serak, orang tuanya yang kagak serak. Padahal yang mau jalanin hidup, yang mau ngejalanin anaknya. Terkadang-kadang hal itu bisa terjadi sama diri kita. Kenapa sih sampai kayak begitu? Nah, memang ini nih. Orang kalau menuju jalan yang diridhoi Allah tuh pasti hambatannya ada. Dalam pernikahan ada, tapi kalau kita pacaran lancar semuanya udah. Ya, sama setan udah dimulusin aja deh kalau urusan pacaran. Tapi kalau urusan udah terkait nikah, mau ngelamar jadi susah, mau nikah jadi susah. Yang ini syaratnya, yang bapaknya ini nyaratin lagi, yang inilah emaknya lah kagak ngeridoin. Jadi repot urusannya. Padahal terkait dengan urusan yang dihalalkan. Terutama kita nih, kalau kita punya anak perempuan, jangan pakai ditunda-tunda. Beda kalau kita anak laki, nunggu anak kita memang sanggup gak untuk nafkahin anak orang. Tapi kalau kita punya anak perempuan, ketika jodohnya datang nih ke rumah kita. Ingat, jodoh itu rezeki. Rezeki yang datang dari Allah, ente tolak. Sering-sering ente nolak rezeki dari Allah. Suatu saat rezeki yang bakal datang dari Allah, kagak bakal nongol lagi. Jadi jodoh itu rezeki. Jodoh itu rezeki. Verifikasinya bagaimana? Gampang. Lihat satu, agamanya apa ya? Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sampai dia beriman. Ya kan? Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Mendingan budak deh beriman, bertakwa sama Allah daripada orang musyrik dia kaya walau a'jabatkum, sekalipun hati kita bisa ketarik sama dia. Artinya karena banyak hartanya hati kita tertarik sama dia. Karena dia gantengnya kita ketarik sama dia. Walau a'jabatkum, sekalipun dia bisa menarik hati kita. Jangan. Itu namanya ngejual iman kita. Ini yang jadi contoh. Artinya verifikasinya gampang gitu. Kita tinggal lihat latar belakang agamanya. Satu. Yang kedua, contohnya sholat aja udah, nggak usah jauh-jauh. Takutnya ini anak nggak puasa. Kalau sholat itu bisa ngebawa kebaikan yang lain. Memang ibadah yang lain nggak bisa ngebawa kebaikan yang lain. Orang rajin puasa, belum tentu sholat bisa ngebawa puasa kita. Maksudnya sholat itu nggak bisa kebawa gara-gara puasa, belum tentu. Tapi orang kalau udah sholat itu jadi patokan. Entar puasa bisa kebawa pelan-pelan. Entar zakat juga bisa kebawa pelan-pelan. Entar haji, umroh bisa kebawa pelan-pelan. Patokannya sholat. Jadi gampang gitu. Satu, agamanya. Dua, dia itu orang yang udah ibadah terutama sholatnya. Yang ketiga dia adalah orang yang bertanggung jawab sama anak kita. Oh, udah segitu sekian. Yang lain-lain ini Ustaz, lulusannya dari mana? Kerjanya apa? Sebulan ngasilin apa? Wah, kalau kayak gitu kita nggak habis-habis deh. Pokoknya segerain apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hal yang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau memang udah waktunya anak kita menikah, umurnya sudah pas untuk menikah, udah pantas anak kita buat nikah, maka si walinya jangan suka menghadang, jangan suka ngaridho, jangan suka ngalingin jodoh daripada anak kita.
Mudah-mudahan dengan mempermudah kita jodoh anak kita, rezeki-rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini belum terbuka, mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita mempermudah jodoh anak kita. Yang keempat, yang paling dipercepat adalah membayar utang. Dainan katanya. Waqdi dainal madinin. Dalam kitab Simtud Durar dikatakan itu, ya Allah tunaikan apa yang menjadi hutang. Hutang ini bagian dari muamalah. Muamalah itu hubungan yang terkait manusia sama manusia lagi. Dan utang ini harus disegerakan. Kenapa harus disegerakan? Karena masalah utang ini kadang suka jadi ganjelan buat kita. Ya, dan utang ini juga bisa sampai ke bawah-bawah ke akhirat. Kenapa kok bisa ke bawah ke akhirat? Karena urusannya bukan hablum minallah. Karena urusannya adalah hablum minannas. Karena urusannya hablum minannas, maka suruh-suruh selesain di dalam dunia kita. Kalau nggak beres juga di dunia, mau nggak mau ini masalah bisa sampai ke bawah ke akhirat. Kenapa ini perlu disegerakan? Untuk menjaga amalia kita yang lain. Dengan gara-gara utang amalia kita bisa kandas nanti. Sholat kita bisa hilang, pahala ibadah juga yang lain juga bisa hilang, sedekah kita juga bisa hilang, gara-gara urusan utang kita. Dan utang ini bisa nyeret seorang Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, untuk bisa sampai mendarat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kudu disediain? Lihat nih. Al-Baqarah itu ada surat yang paling terpanjang itu satu ayat, satu lembar itu. 2 ayat sebelum penutup yang suka kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi, itu 2 ayat sebelum itu ada yang panjang. Ternyata kalau kita baca itu ayat yang berkaitan dengan utang ternyata. Segitu panjangnya, saking pentingnya Allah bahas itu. Sampai Allah ikut campur, padahal ini urusannya hablum minannas. Kenapa? Supaya ngingetin kita bahwa ini bukan hal yang gampang. Ini hal yang susah dan hal yang kudu cepet-cepet disegerakan oleh kita. Baik utang yang terkait sama Allah dan utang yang terkait dengan sesama manusia. Yang terakhir, yang gak bisa ditunda-tunda adalah menyegerakan kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an diterangin, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Sari'u ila magfirah, segerain menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya udah pakai syariah. Allah bilangnya segera. Kalau segera berarti nggak pakai ditunda-tunda deh. Nggak pakai besok-besok nggak pakai ntar sore nggak pakai nanti minggu depan aja deh, nggak pakai nanti udah tua-tuaan aja deh, nggak pakai ditunda-tunda. Karena kalimat yang Allah tulis di situ adalah syariah. Segerain, wasari'u ila magfirah. Segerain menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat terakhir adalah ketika napas kita sampai di kerongkongan. Jadi istighfar kalau udah nyampe kerongkongan, napas udah nggak laku tuh istighfar kita. Apa kita harus nunggu sampai waktu itu? Kan nggak mungkin. Selama kita masih ringan ngucap istighfar, selama kita masih bisa mampu ngucap minta maaf sama orang lain, kenapa harus ditunda? Memang setan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Setan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita cerita umat-umat sebelumnya itu cara dia ngapus dosa semuanya udah ditentukan. Ya, makanya setan nggak terlalu menghambat umat sebelumnya. Kenapa setan nggak menghambat umat sebelumnya? Yang pertama, dia tobatnya udah pasti susah. Karena tempatnya udah ditentuin. Ya kan? Ada yang tobatnya kudu di Mekah. Lihat Nabi Adam. Nggak diterima dia. Tobat di tempat lain kalau nggak di Mekah. Ya kan? Terus umat-umat yang lain juga tobatnya memang harus takhusus. Ada tempat yang udah Allah tentukan. Yang kedua, tobatnya itu langsung jumpa sama nabinya. Akuin semua kesalahannya. Jadi menurut setan ini ngelihat umat yang lain kayaknya udah susah nih. Dia udah pasti bakal dipersulit kok, tenang aja. Jadi ada berlainan dalam posisinya para nabi-nabi yang lain dan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau nabi-nabi yang lain gambaran setan udah pasti susah deh. Ya karena harus tempatnya udah ditentuin, dia juga harus jumpa sama nabinya, harus ketemu sama nabinya. Tapi Nabi Muhammad diringanin. Tobatnya di mana aja jadi. Ya enggak? Di rumah bisa, di masjid bisa, di jalanan bisa. Tuh. Jadi keringanan-keringanan yang model begini nih kata setan ini bisa bahaya. Dia bisa ngerontokin di mana aja. Yang kedua,
Bukan cuma 1-2 dosa. Kalau dia istighfar, yang rontok semuanya. Atta ibu minaz zambi kamala zambalahu. Kalau dia tobat dari satu dosa, Bani Muhammad, nih keturunan apa, umat Nabi Muhammad, kamala zambalahu, seperti dia nggak pernah melaksanakan dosa. Kan gawat itu. Ini berbahaya. Maka setan nggak putus. Jadi tugasnya dua nih nambah nih. Yang pertama, tugasnya setan adalah mendorong umat Nabi Muhammad untuk bermaksiat. Yang kedua, tutup mulutnya umat Nabi Muhammad buat istighfar. Jangan sampai dia istighfar. Kalau dia istighfar, bahaya nih semuanya. Kandas semuanya. Terus usaha kita sia-sia jadinya. Itu yang jadi permasalahan. Makanya umat Nabi Muhammad suka nunda-nunda dia. Berbuat baik ditunda, obatnya ditunda. Dan Allah perintahkan, sari'u ila magfirah wa jannatin arduhas samawat. Kalau ente mau berubah dari sekarang, Allah bakal hadiahin ente surga yang luasnya 7 lapis langit, yang luasnya 7 lapis bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah bakal hadiahin, yang Allah bakal kasih buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa menyegerakan itu semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan beramal soleh. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia ngobrol apa-apa,